Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian. Kita update lagi tanggal 1 April 2023 pergerakan investasi kita yang bergaya, trading bergaya investasi ya. Jadi di sini saya ada beberapa bullet point di sini. Saya mau bilang bahwa temanya adalah Amerika mengerikan sekali. Rakyatnya ini yang kemudian menjadi semakin tidak percaya kepada perbankan mereka dan itu membuat harga US dollar US dollar ini mata uangnya tuh berantakan lah terhadap euro, terhadap GBP dan teman-temannya itu ya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau highlight, perbankannya itu carut marut kita sudah tahu itu kemarin di video-video saya sebelumnya kita sudah, sudah jelaskan ya bareng-bareng, kemudian CBDC mulai diterapkan. Nah ini nih yang bikin semakin parno nih rakyat Amerika. Nanti kita akan masuk ke situ juga. Rusia dan Cina transaksi crude oil pakai yuan sekarang. Wah, berat ini. Akhir dari US dollar nampaknya ya. Eee, dan upaya sistematis melemahkan cryptocurrency ini di US ya, di Amerika. Oke, tapi sebelum saya pergi ke situ semua, kita sama-sama nih karena sekarang sudah tanggal 1 April, kita riset dulu kita punya, perdagangan kita mulai dari 1 April supaya data-datanya mulai lagi di bulan April, oke? Alright, sekarang saya sudah berada di, saya punya server ya. Jadi kita akan, riset, jadi saya riset untuk mulai bulan April lagi ya mudah saya tinggal matikan oke, sebelumnya ini nanti kita akan bahas lihat nih, banyak sekali yang, terbuka ya, seperti ini mengerikannya. Ketika, pasar carut-marut itu jadi ada terbuka, saya harus pergi, take profit sampai ke atas, tapi saya juga take profit sampai ke bawah. Tapi kalau sudah dikurung seperti ini, atas dengan bawah take profit-nya, saya agak sedikit lega karena paling at least salah satu begitu dia take profit, baik ke atas ataupun ke bawah, itu akan menambah kekuatan modal saya ya. Tapi oke, anyway kita akan bahas itu nanti. Ini kita risetnya dulu seperti apa biasanya kalau saya melakukan riset, saya tinggal matikan aja, ini Oktaforex 1 ya, Oktaforex 1. Saya matikan, kemudian saya ke Oktaforex 2 juga saya matikan ya, Oktaforex 2 juga masih ada yang terbuka ini ya, matikan, kemudian FX Pro-nya juga saya matikan lagi, kemudian Monex-nya juga saya matikan, ini Monex saya matikan, sementara oke ya, jadi ini nggak perlu. Kemudian kita aktif buka lagi, ini OktaFX 1, buka lagi seperti semula, jadi nanti akan ter-reset ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini 0,000 sekarang ya drawdown. Jadi saya akan mulai drawdown lagi dari 000 itu. Seperti itu maksudnya ya. Yang kedua lagi kita juga OktaFX 2 kita buka. Ini juga mulainya 00, oh udah ini langsung ini 0,57 ya. Oke, kemudian eh FX Pro yang tadi yang pertama itu 0,00 itu kayaknya memang tidak ada yang terbuka ya. Ada yang tidak terbuka itu. Nanti kita lihat. Ini itu berapa ini 0,00 ya. Trade-nya tidak ada yang terbuka ya, makanya dia 000 sama sekali. Sementara, Monex oke, Monex ini, juga tidak ada yang terbuka jadi aman ya. Seperti itu saya melakukan, riset untuk setiap bulan ya, begitu aja saya tinggal matikan kemudian hidupkan lagi. Right, oke kita kembali lagi ke sini ya. Jadi, saya bicara mengenai Amerika sekarang. Kenapa sih Amerika? Karena ya yang saya perdagangkan kan US dollar ya, terhadap euro dan juga euro GBP, eee dan juga, GBP US dollar. Makanya pasar Amerika ini dan mereka itu badass ya. Jadi, kalau kalah itu akan berusaha untuk memperbaiki diri lah kalau kita lihat-lihat pergerakan mereka. Kalau dari naik jelek tuh dia punya, eee, apa nilai mata uangnya, mereka akan berusaha untuk memperbaiki terus gitu, dan biasanya baik di akhir tahun. Oke, anyway, pertama perbankan carut marut ini kita sudah tahu ya, dalam waktu, di beberapa minggu terakhir itu dalam waktu kurang dari 2 minggu itu ada 3 bank besar yang cryptocurrency friendly itu terlikuidasi dan ini disinyalir bagian dari upaya untuk melemahkan, cryptocurrency, bagian dari situ dan bank-bank
Dan ada juga nih katanya, isunya adalah, ini upaya untuk melikuidasi bank-bank yang kecil-kecil supaya kemudian diakuisisi oleh bank yang lebih besar. Seperti dulu Bank Mandiri, ada banyak bank-bank dibeli sama Bank Mandiri ya, kemudian berdirilah Bank Mandiri itu. Nah, yang kedua ini adalah, CBDC mulai diterapkan ini adalah, central bank digital currency. Jadi ceritanya seperti di Cina itu sudah tidak laku lagi ya kayak uang-uang kertas gitu. Nah, itu akan diterapkan juga di Amerika. Problemnya kalau di Cina uangmu dikontrol itu sudah biasa gitu loh. Tapi di Amerika mereka sangat apa, merasa harus bebas seperti itu dan makanya si BDC ini buat rakyat Amerika itu masalah banget, masalah besar. Mereka kemudian apa sih jadinya, efeknya, impact-nya apa? Orang nggak percaya lagi sama mata mata uangnya kan. Jadi kalau dia harus, diatur-atur seperti itu lebih baik dia investasi ke mata uang lain, dia US dollarnya dibelikan ke mata uang lain. Apa akibatnya? Nilai US dollarnya jatuh, itu dia. Kemudian yang ketiga, Rusia dan Cina transaksi crude oil pakai yuan. Nah, kita tahu kekuatan Amerika ini, US dollar ini kekuatannya itu mungkin ya 2 ya menurut saya. Pertama itu adalah di oil, ya energi itu oil, yang kedua adalah senjata. Jadi 2 ini yang membuat, US dollar ini kuat sekali. Kalau misalnya dia, satu saja, kemudian dia ini sudah tidak pakai lagi US dollar ini berarti upaya untuk, melemahkan mata uang US dollar itu sendiri ya. Dan ini sudah saya ceritakan juga upaya sistematis untuk melemahkan cryptocurrency. Binance di-sue ya, XRP di-sue, kemudian Polygon itu sudah sempat di-sue juga semuanya. Jadi ya memang ini yang masalah apakah dia itu, komoditi atau, bukan ya, masalah itu sebenarnya. Alright, itu semua yang menjadi perhatian dan ini berimpak ya dan itu kejadian itu baru-baru ini saja gitu. Dan ini menyebabkan mata uang memang apa, pergerakan pasar itu jadi memang berantakan kadang-kadang. Jadi sangat-sangat ter ter apa ya, dipengaruhi oleh, news-news baru yang terjadi, yang terupdate seperti itu. Anyway, kita akan lihat, secara, bersama-sama dulu ya, ini, pergerakan saya selama 1 April, sampai dengan 1 April. Artinya bahwa ini saya sudah selesai di bulan Maret. Oke, sekarang secara umum ya, pendapatan saya itu saya sudah total secara keseluruhan itu 2.900 US dollar. Kemudian dari total keseluruhan investasi saya belum nambah, rencananya nanti setelah video ini saya akan tambah lagi untuk di Oktaforex 1 ya. Ini totalnya masih sama dengan yang minggu kemarin dan ada sedikit kenaikan yang di gain tentunya ya, jadi 49,3% dan ini yang kemarin 68 di Oktaforex 1 sekarang tinggal 70 sudah jadi 70%. Jadi sudah tinggi sekali dia ini gain to investment ratio-nya. Nah, balance saya secara keseluruhan 8.700 ya. Nah, sekarang di minggu ini saja, saya dapat sudah $62 lagi tambahan di Oktaforex 1, total semua 127 ya, dan ini tuh, eee, hampir 50%-nya itu adalah di Oktaforex 1 ya, oke. Dan sisanya itu terdistribusi antara Oktaforex 2, kemudian FX Pro dan juga ke Monex. Dia merata ya ternyata di sini, gain-nya untuk minggu ini, ya. Nah di sini nih kita akan lihat, ini adalah performa saya 1 bulan ini ya, di bulan Maret. Nah saya dapat total di bulan Maret ini, sekarang saya sudah dapat 654 US dollar lah yang saya dapat ya, kumpulkan di bulan Maret ini. Kemudian itu semua dapatnya dari 395 dari OctaFX 1, ada 117 dari OctaFX 2, ada 83 dari FX Pro, dan ada 57 dari, si Monex ya. Jadi Monex ini berarti untuk dapat, $100 saya butuh waktu 2 bulan, ya kira-kira gitu. Kalau ini saya mau dapat $200 saya butuh waktu kira-kira 2,5 bulanan. Kalau yang ini ya, ya kalau saya mau dapat $200 baru saya dapat kira-kira saya butuh waktu 2,5 bulan yang ini, kayak gitu dan ini ya oke lah, saya pikir ini tinggal menambahkan volume saja, volume perdagangan dan dia akan membaik performanya ini harusnya ya.
Alright, dan kita kan bandingkan antara minggu sebelumnya sama minggu sekarang. Ini minggu sebelumnya saya ada di 84 dan ternyata memang pendapatan saya di minggu ini untuk Okta FX1 ya. Di minggu ini saya cuma dapat $62 ya. Jadi 2,17 dengan 1,58. Jadi sebenarnya dari minggu 11, minggu 12, minggu ke-13 itu terjadi penurunan sebenarnya, untuk performa di Okta FX1. Sementara yang lain-lainnya itu kira-kira rata ya, 1, gitu. Oke, ya gitu kira-kira dan ini adalah performa di week sebelumnya, ini week sebelumnya kita perhatikan aja. Di sini, euro US dollar saya itu yang terbuka sampai di 5 ya, kemudian yang ini sampai di 3 ini adalah GBP USD, euro US dollarnya itu yang warna pink di sini itu 2 ya, dan tidak ada lagi perubahan kalau yang kita lihat di sini, apa namanya, nilai di OctaFX1 ya, nilai drawdown-nya itu tidak ada perubahan lagi walaupun dia cukup naik di sini, tetapi tidak ada perubahan atau kenaikan drawdown lagi, penambahan drawdown. Alright, ini kita sudah jelaskan di minggu sebelumnya ya. Nah sekarang minggu sekarang ini ternyata lebih parah lagi ya, naik sampai 12 kalau semuanya 12 berarti semua yang terbuka di OctaFX1 seperti yang sudah saya perlihatkan tadi di apa, menit-menit yang awal itu, nampaknya tuh berarti terbuka ini ada 24 nih yang OctaFX1 itu. Terbuka ada 24 trading yang terbuka dan belum tertutup sampai sekarang, selama 1 minggu dia belum tertutup ya. Nah ini juga kejadian di OctaFX2 sorry, di minggu ini dari 8 ternyata tapi dia jatuh ya, dia tertutup, lumayan ini jadi ini saya pikir nggak ada masalah, aman dan tidak ada perubahan dari drawdown masih sama saja. Artinya drawdown-nya lebih kecil daripada yang maksimum yang pernah Ini juga drawdown sama, tidak ada perubahan, drawdown tidak ada sama. Jadi ini, ini melegakan semua, hanya saja memang nilainya sempat tinggi untuk euro GBP ya, tapi kemudian drop. Ini juga, euro US dollarnya tinggi tapi kemudian drop. Jadi ini sangat baik untuk yang FX Pro dan juga Monex baik, tapi dia baik karena memang saya resikonya kecil sekali di sini, take profit-nya rendah aja ya. Di sini nih yang take profit-nya tinggi, dia butuh waktu untuk menuju ke take profit tersebut, makanya dia naik. Untungnya memang semua drawdown-nya juga masih tetap sama. Mudah-mudahan nanti kita lihatlah, minggu berikutnya apakah ini akan tertutup atau bagaimana ya, semua perdagangan yang ada ini 24 nih. Record saya itu adalah 70 perdagangan terbuka, record saya itu 70 dalam satu akun, ya. Itu mengerikan tuh. Oke, tidak ada perubahan dalam settingan robot, masih sama, settingan account juga masih sama, kemudian aturan berinvestasi juga masih sama ya, Bapak Ibu sekalian. Mmm mmm, kira-kira seperti itu update dari saya, eee, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Take care.